Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizkyali dari kelas B. Jadi pada materi kali ini berjudul Building Up EFL Students Interpersonal Skills in English, yang artinya membangun keterampilan interpersonal siswa dalam bahasa Inggris, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Untuk introduction kali ini, di era teknologi sekarang ini, hampir semua informasi dapat diakses dengan mudah. Cukup dengan menghubungkan perangkat Anda ke dalam internet. Anda juga dapat mengakses lebih dari juta atau miliar informasi di internet. Selain menggunakan internet sebagai media untuk mencari informasi, Anda juga bisa menggunakan internet sebagai media lainnya. Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan kandidat untuk fasih lebih dalam satu bahasa. Bahasa yang biasanya menjadi permintaan wajib dari suatu perusahaan adalah bahasa Inggris. Mempelajari bahasa selain bahasa Indonesia juga dapat memudahkan Anda untuk berbelanja online ketika pedagang atau pembeli yang menjual barang tersebut adalah orang asing. Anda dapat membaca deskripsi yang ditulis oleh penjual dan dapat mengetahui barang apa saja yang dijual oleh penjual, sehingga Anda dapat membeli barang tersebut tanpa khawatir barang tersebut bukan barang yang ingin Anda beli. Kemudian pada pendidikan abad ini, keterampilan komunikasi menjadi salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa bahkan masyarakat pada umumnya agar mampu menghadapi tantangan di abad ini. Bagaimana tidak, tanpa komunikasi yang baik, seseorang tidak akan bisa menyampaikan ide atau pendapat apapun. Artinya, sebagus apapun ide atau gagasan tersebut, makna utamanya tidak akan terserap sehingga kabur bahkan dianggap tidak ada atau tidak berguna. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam interaksi manusia karena dapat mengungkapkan perasaannya, memberikan pendapat, dan menyampaikan keinginan. Penggunaan bahasa asing juga sangat dibutuhkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pentingnya bahasa asing di era globalisasi ini karena dapat menambah pengetahuan tentang bahasa asing dan dapat membantu kita dalam persaingan di era ini. Kemudian globalisasi keterampilan bahasa asing dianggap sebagai aset utama, tidak hanya karena globalisasi, tetapi juga karena keberagaman bahasa yang melekat di benua itu. Oleh karena itu, banyak upaya telah dilakukan untuk mempromosikan penguasaan bahasa asing dan multibahasa, dan untuk lebih memahami bagaimana hal ini dapat difasilitasi. Next is the content. Komunikasi merupakan bagian penting dari sebagian besar industri, terutama yang bekerja dengan tim atau anggota masyarakat. Dikenal sebagai keterampilan interpersonal atau interpersonal skill, kemampuan melakukan hal ini dengan sukses dapat membantu seseorang mendapatkan pekerjaan atau berhasil dalam pekerjaan yang dimilikinya. Keterampilan interpersonal atau interpersonal skill merupakan sifat yang diandalkan seseorang saat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka mencakup berbagai skenario di mana komunikasi dan kerja sama-sama penting. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Sering disebut keterampilan orang. Mereka cenderung memasukkan ciri-ciri kepribadian bawaan Anda dan bagaimana Anda telah belajar menangani situasi sosial tertentu. Keterampilan interpersonal ini yang efektif dapat membantu seseorang selama proses wawancara kerja dan dapat berdampak positif pada kemajuan karir. Kemudian bahasa Inggris, kemampuan yang berkomunikasi mengacu pada perilaku yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. Pendahuluan keterampilan komunikasi bahasa Inggris adalah kemampuan yang ditampilkan individu secara konsisten untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien, kolega, bawahan, dan penyelia baik dalam dunia profesional maupun pribadi. Menurut teori ini, bahasa Inggris adalah bahasa ibu lingkaran dalam, bahasa di lingkaran luar, dan bahasa asing di lingkaran tumbuh. Saat bahasa Inggris menyebar secara global, lebih banyak negara ditambahkan ke dalam lingkaran tersebut. Kemudian, pentingnya kemampuan berbahasa Inggris dalam kehidupan bermasyarakat di era globalisasi itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dari perspektif komunikasi global. Nah, dari sini kemampuan bahasa Inggris memiliki peran yang sangat strategis. Peran strategis yang dimiliki oleh kemampuan berbahasa Inggris dapat ditunjukkan dengan fakta yang sampai sekarang ada bahwasanya
Kecakapan bahasa Inggris adalah akses ke inovasi sains dan teknologi, serta media untuk pengakuan dan apresiasi lintas budaya. Oke, kasus bahasa Inggris di Indonesia unik karena para ahli tidak sepakat apakah bahasa Inggris harus dianggap sebagai bahasa asing atau bahasa kedua di negara Asia ini. Alasan mengapa berkaitan dengan bagaimana bahasa Inggris itu diucapkan dan bagaimana bahasa itu diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, for the last is conclusion. Jadi, strategi komunikasi merupakan cara-cara yang digunakan siswa untuk mengungkapkan maksud ketika menghadapi kendala dalam berkomunikasi karena keterbatasan kemampuan siswa untuk berkomunikasi. Dengan menggunakan berbagai bentuk strategi komunikasi, siswa dapat melatih dan mengembangkan kompetensi strategis dan kompetensi bahasanya. Kemudian, penggunaan strategi komunikasi pada siswa di Indonesia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda meskipun terdapat kesamaan. Jadi, dengan menjaga kesinambungan komunikasi interpersonal, siswa dapat memperoleh atau menggunakan kesempatan untuk berlatih menggunakan bahasa Inggris untuk meningkatkan kompetensinya. Strategi pengungkapan isi tuturan digunakan oleh siswa karena kemampuan berbahasanya masih terbatas, terutama kemampuan memahami dan menggunakan bentuk-bentuk urutan yang diperlukan dalam proses komunikasi. Fakta penggunaan strategi nonverbal menunjukkan bahwa siswa telah mampu mengatasi hambatan komunikasi dengan cara yang benar. Ketepatan penggunaan bentuk-bentuk verbal menunjukkan perkembangan kompetensi strategis yang tampak pada kemudahan mitra tutur untuk memahami makna tuturan siswa. Dan hasil kajian penelitian ini memperoleh gambaran tentang penggunaan strategi komunikasi interpersonal dalam masyarakat tutur aktual yang mengandung norma dan aturan sosiokultural.